Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Trinovianti dengan NIM 12512903034 dari kelas 2G Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akhlak Islam di era digital. Semoga pembahasan ini mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Hai, pernah gak sih kalian nge-share berita cuma karena judulnya bikin kaget? Atau mungkin kalian pernah lihat isi komentar yang saling menghina cuma gara-gara beda pendapat? Nah, pertanyaannya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman media sosial, apakah beliau akan mengajari kita bagaimana cara menggunakan jempol kita? Teman-teman, media sosial itu ibaratkan pisau. Bisa dipakai untuk masak, bisa juga dipakai untuk melukai orang. Jadi masalahnya itu bukan karena teknologinya, tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, hoax juga itu bukan cuma salah, tapi bisa menjadi dosa. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Baru ada berita beberapa menit, langsung tersebar kemana-mana. Padahal kan belum tentu itu benar atau salah. Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Jika datang kepadamu seseorang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi apa artinya? Islam mengajarkan kita untuk tabayyun, yaitu mengecek fakta sebelum percaya dan sebelum menyebarkan informasi. Ada pesan di grup keluarga, besok semua sekolah libur nasional. Tanpa dicek, langsung di-forward ke 5 grup lainnya. Ternyata beritanya palsu. Ya kelihatannya sepele, cuma kita sama saja dengan menyebarkan kebohongan, dan itu akan menjadi tanggung jawab kita. Komentar itu mewakili akhlak kita. Coba deh, kita lihat komentar yang ada di media sosial. Ada yang berbeda pendapat sedikit, langsung dibilang bodoh. Ada yang dihina fisiknya, ada yang dibully sampai stres. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dulu yang dijaga itu cuma lisan, sekarang bertambah lagi yang dijaga jempol. Karena di zaman digital, dosa nggak cuma keluar dari mulut, tapi juga keluar dari keyboard, dari ketikan kita. Nah, kenapa sih fenomena itu terjadi? Kalau kita analisis, banyak orang yang merasa aman di balik layar karena nggak akan bertemu langsung. Jadi mereka merasa bebas menghina orang lain, padahal jejak digital itu tidak hilang. Bahkan dalam Islam, semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menggunakan media sosial hanya untuk tempat hiburan, padahal media sosial itu bisa menjadi ladang pahala. Misalnya, membagikan ilmu yang bermanfaat, mengingatkan waktu sholat, menyebarkan ayat Al-Quran, memberikan semangat kepada teman yang sedang mengalami kesulitan.
Itulah yang Allah perintahkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yaitu mengajak kepada kebaikan dengan hikmah dan nasihat yang teman-teman. Mungkin kita tidak bisa menghentikan hoax di internet. Kita juga tidak bisa mengubah semua orang. Tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Karena jempol yang kita gunakan dengan akhlak bisa menjadikan jalan menuju pahala. Sebaliknya, satu klik yang sembrono juga bisa menjadi awal dari dosa yang terus mengalir. Jadi, mulai hari ini, saring sebelum sharing, berpikir sebelum berkomentar, dan jadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan manfaat, bukan kebencian. Berarti semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.